Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratulisa di Indonesia. Semoga hari ini tetap sehat, kondisi yang stamina prima, tetap bisa berkarya dimanapun berada, dan itu menjadi bagian terindah. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, pegiat literasi, guru, dosen, peserta didik, mahasiswa, dan masyarakat yang memiliki partisipasi bidang literasi untuk bisa mengetahui bahwa hari ini 17 Mei 2021 diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, menjadi penting untuk kita ketahui bahwa hari ini sebagai Hari Buku Nasional ini menjadi salah satu pilar yang wajib kita ketahui. Mengapa? Kita perlu tahu bahwa sejarah mengapa tanggal 17 Mei itu akhirnya diperingati sebagai Hari Buku Nasional setiap tahun. Itu dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, ya, Bapak Menteri Pendidikan tahun 2002, yakni Bapak Profesor Dr. Malik Fajar. Nah, itu menjadi salah satu alasan mengapa setiap tahun akhirnya 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Kemudian yang kedua, selain itu juga bahwa 17 Mei itu bertepatan dengan didikannya Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Republik Indonesia yang sering kita kenal dengan Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, itu bertepatan pada tanggal 17 Mei. Ini menjadi salah satu pilar penting tahun 1980. Nah, jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat mengapa setiap tanggal 17 itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Bukan semata-mata mengikuti Hari Buku Dunia, tetapi ini punya tujuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mengapa buku itu menjadi penting untuk kita ketahui bahwa buku itu menjadi teman, buku itu menjadi sahabat, buku itu menjadi kolega, buku itu menjadi saudara, buku itu menjadi guru, buku itu bisa kita jadikan media untuk mendapatkan wawasan, ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita lihat kelebihan buku yang tentu akan bisa membantu kita untuk membuka cakrawala dunia, sehingga kesemestaan alam yang indah seperti di sekeliling kita ini menjadi salah satu bagian penting yang bisa kita ketahui. Melalui buku kita bisa membaca berbagai informasi, kata demi kata, frasa demi frasa, klausa demi klausa, kalimat demi kalimat, wacana demi wacana bisa kita ketahui. Dan itu media yang tentu saja akan sangat berarti bagi kita semua. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, melalui buku itu bisa kita satukan informasi yang kita dapatkan dari yang kita dengar, dari yang kita lihat, lalu kita konfirmasi melalui berbagai referensi yang tentu saja secara data itu merupakan fakta dan data empirik yang valid. Nah, ini teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu ada pertanyaan, loh Pak Romadi, sekarang ini kan sudah zamannya digital. Betul, zamannya digital. Tetapi bukan berarti ketika zaman digital akhirnya kita tinggalkan buku. Tidak. Nah, medianya saja yang sekarang bisa difasilitasi lebih cepat melalui Android, melalui HP kita, melalui gawai kita, itu lebih cepat. Dengan jaringan internet yang sekarang sudah ada di seluruh wilayah Indonesia, itu bisa memberikan kontribusi akses buku-buku digital yang lebih cepat, sehingga ada e-book, ada e-journal, ada e-paper, ada e-news, macam-macam, dan itu bisa kita akses. Artinya apa? Upaya pemerintah untuk terus menumbuh kembangkan budaya minat baca yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Nah, ini menjadi satu keindahan tercinta, keindahan yang sangat dirindukan. Bagaimana kita bisa menggerakkan sayap-sayap yang tentu ada di wilayah terkecil, ada di daerah-daerah pinggiran, ada di daerah perkotaan, ini bisa menyatu. Sehingga informasi-informasi kita bisa dukung bersama-sama. Dari kampus, dari sekolah, dari keluarga, dari masyarakat, dari pegiat literasi, dari semua elemen. Sehingga kalau kita lihat semua dimensi-dimensi yang tentu
itu bisa akan menyatukan pilar bagaimana kita bisa memasyarakatkan budaya membaca dan membudayakan masyarakat untuk membaca. Maka kalau ini kita lakukan ada 7 poin yang harus kita lihat. Yang pertama, bagaimana mengenalkan media-media literasi, sumber-sumber literasi kepada masyarakat. Ini penting, baik itu media literasi cetak maupun media online. Nah, jadi penting untuk kita, peran pegiat literasi, peran guru, peran mahasiswa, peran peserta didik, peran masyarakat, peran pustakawan, peran wartawan, peran semua pihak, bahwa mengenalkan media cetak, mengenalkan media online sebagai sumber literasi bagi masyarakat, bagi pelajar, bagi mahasiswa, bagi orang tua, ini penting. Untuk apa? Untuk tahu bahwa disitulah tersedia informasi, baik cetak maupun online. Yang pertama. Nah, yang kedua, mengajak. Nah, ini penting. Mengajak. Nah, mengajak ini paling penting dimulai dari diri sendiri. Nah, sehingga bagaimana kita mewajibkan diri, melakukan pembiasaan diri yang memang pertama-tama kita paksa. Setiap hari kita mewajibkan membaca, ya kalau bisa 1 halaman. Kalau nggak bisa setengah halaman. Kalau nggak bisa 1 paragraf. Kalau nggak bisa 1 paragraf, ya 1 kalimat. Kalau nggak bisa 1 kalimat, ya 1 kata. Kalau sampai nggak bisa 1 kata, ya berarti kita bisa menyimak dari berita-berita, mendengarkan, ya. Nah, itu kita mulai. Nah, setelah kita lakukan tadi mengenalkan, yang kedua mengajak untuk rajin membaca, lalu yang ketiga mengajak ya menulis. Jadi kita sudah mengenalkan media sumber literasinya, yang kedua mengajak membaca, yang ketiga mengajak menulis. Nah, sehingga yang selalu saya kenalkan, yang selalu saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Artinya bisa dua-duanya kita lakukan, bisa membaca dulu baru menulis, atau menulis kita lalu kita membaca dari unsur apa yang kita butuhkan ketika saat kita menulis. Jadi sebenarnya rajin menulis dan membaca ini merupakan kombinasi yang sangat sinergis. Jadi kalau kita sudah lakukan bagaimana kita mengenalkan sumber literasi, lalu yang kedua mengajak kita untuk rajin membaca, yang ketiga kita rajin menulis, lalu yang keempat, ya yang keempat, setelah kita rajin menulis, kita rajin mempromosikan, mempublikasikan, menyampaikan dan membagikan pada masyarakat. Nah, mempublikasikan kemana? Nah, tentu saja bisa ke media cetak, bisa ke media online, bisa ke IG, Instagram, ke Facebook. Tetapi memang tulisan-tulisan yang kita tulis harus sudah melalui tahapan penyuntingan. Sehingga kalau kita menulis, itu tahapannya ada dari pra menulis. Jadi idenya apa, lalu kita tuliskan, lalu kita sunting, baru kita publikasikan. Kalau perlu kita memerlukan reviewer, ya kita cek dari orang yang ahli dalam bidang itu dulu. Nah, kemudian kalau kita sudah tahap pertama mengenalkan berbagai sumber literasi, yang kedua mengajak membaca, yang ketiga mengajak menulis, yang keempat mempublikasikan, yang kelima merayakan. Ya, merayakan tulisan kita itu dengan melakukan misalnya ya bedah tulisan dengan teman-temannya, dengan keluarga, dengan kawan-kawan, kemudian dengan kolega-kolega, dengan rekanan kerja. Ini penting karena apa? Disitulah nanti akan bisa kita gali masukan dan saran sehingga bisa menjadi bahan perbaikan kita. Sehingga entah itu tulisan dalam bentuk artikel, dalam bentuk buku, dalam bentuk majalah, dalam bentuk apapun, tentu akan berdampak untuk kita. Nah, yang keenam, ya, kalau kita sudah yang pertama mengenalkan sumber-sumber literasi, mengajak membaca, mengajak menulis, yang keempat mempublikasikan, yang kelima merayakan, yang keenam membagikan. Nah, membagikan pada siapa? Tentu membagikan ke berbagai media yang tentu bisa diakses. Bisa melalui website yang mungkin kita miliki, website pribadi, bisa juga ke media sosial yang kita miliki, kemudian ke media-media lembaga yang memang berkaitan dengan hal tersebut, ke WA group yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga apa? Tulisan-tulisan yang kita buat itu akan berdampak sehingga memiliki nilai ibadah, sehingga ilmu yang kita buat, yang kita gunakan, yang kita tulis tadi akan bisa berdampak dan masyarakat bermaslahat bagi umat. Nah, kemudian yang ketujuh tentu bagaimana kita melakukan pengadministrasian atau didokumentasikan.
Jadi tulisan-tulisan yang sudah kita buat, yang kita tulis itu didokumentasikan, entah misalnya dalam bentuk clipping, entah dalam bentuk digital, entah dalam bentuk apapun, tentu akan bisa bermanfaat dan berdampak untuk masyarakat luas. Sehingga dari dokumen itu, entah dokumen digital, tentu nanti dokumen-dokumen digital itu bisa dibagikan ke teman-teman di berbagai wilayah Indonesia, sehingga bisa dibaca kembali oleh komunitas-komunitas Ratulisan di seluruh Indonesia, dan itu akan berdampak untuk kita dan bisa turut serta mendukung program pemerintah, yakni Gerakan Literasi Nasional, Gerakan Literasi Masyarakat, Gerakan Literasi Sekolah, dan program yang kita canangkan yakni Gerakan Literasi Ratulisa, rajin menulis dan membaca, untuk membangun, mendukung SDM Indonesia yang unggul, yang gemar membaca, gemar menulis, dan akhirnya memberikan dukungan, semangat dan spirit untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia tercinta. Sekali lagi, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratulisan di seluruh Indonesia, hari ini Hari Buku Nasional, kita peringati dengan membudayakan membaca, memahami isi bacaan, lalu menuliskan kembali dan membagikan lagi ke dalam tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi umat. Tentu saja kita akan selalu membangun keabadian melalui tulisan-tulisan kita, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Dan insya Allah kita akan selalu bersinar seperti bintang, bulan dan matahari, yang selalu dirindukan oleh umat, yang selalu dirindukan setiap saat, karena kita senantiasa akan menyinari bumi sepanjang hari. Dan disitulah kekuatan kita untuk selalu berbagi dan memberikan kemaslahatan untuk umat. Bersama saya Muhammad Rohmadi Ratulisa, tentu saja kita akan selalu belajar dan membelajarkan diri setiap saat, setiap waktu, untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Selalu berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca untuk Indonesia.